Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema menjaga lisan dan etika berbicara dalam kehidupan sehari-hari. Tema ini sangat penting karena lisan adalah satu anggota tubuh kecil yang dapat membawa kita kepada kebaikan, namun juga dapat menyeret kita kepada keburukan yang sangat besar. Hadirin yang berbahagia, lisan adalah anugerah yang sangat besar. Dengan lisan, manusia bisa berkomunikasi, belajar, saling menasehati, bahkan menebarkan kebaikan. Namun di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sumber masalah apabila kita tidak menjaganya. Banyak perselisihan, permusuhan, bahkan pemecahan terjadi hanya karena ucapan yang tidak dikendalikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini mengajarkan kita bahwa setiap kata kita harus dipikirkan sebelum diucapkan. Jika perkataan kita tidak membawa manfaat, lebih baik kita diam. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa bentuk ucapan yang harus kita hindari. Yang pertama yaitu menggibah atau menggunjing. Gibah adalah membicarakan keburukan orang lain, meski benar faktanya, tetap saja hukumnya haram. Rasulullah SAW menggambarkan gibah seperti memakan bangkai saudara sendiri. Fitnah. Yang kedua adalah fitnah. Fitnah jauh lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Fitnah biasanya lahir dari ketidakseimbangan informasi, prasangka buruk, atau sekedar keinginan menjatuhkan orang lain. Yang ketiga adalah perkataan kasar dan merendahkan orang lain. Allah memerintahkan kita agar kita berkata baik dan lembut. Perkataan kasar hanya akan melukai hati orang lain dan menciptakan permusuhan. Dan yang keempat adalah dusta. Dusta atau kebiasaan berbohong adalah pintu menuju kemunafikan. Sekali lidah terbiasa berbohong, maka akan sulit untuk kembali pada kejujuran. Dampak buruk lisan yang tidak dijaga. Pertama, tidak menjaga lisan bisa menimbulkan banyak akibat, seperti rusaknya hubungan persahabatan atau keluarga, hilangnya kepercayaan orang lain, masuknya seseorang ke dalam perbuatan dosa. Cara kita untuk menjaga lisan yaitu adalah berpikir sebelum berbicara, membiasakan berkata jujur, menjauhi tempat atau lingkungan yang suka menggunjing, banyak berzikir dan membaca Al-Quran, dan mengendalikan emosi. Nah, contoh nyata untuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan sekolah misalnya, kadang ada teman yang mengucapkan hal yang yang menyakitkan, menertawakan kekurangan orang lain, atau menyebabkan rumor. Sekecil apapun ucapan negatif itu dapat meninggalkan luka dan menurunkan kepercayaan diri seseorang. Begitu juga dalam keluarga, ucapan orang tua kepada anak atau sebaliknya sangat berpengaruh pada hubungan dan psikologis. Oleh karena itu, setiap orang hendaknya berhati-hati dalam berbicara. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mampu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita berusaha mengendalikan lisan kita, karena lisan yang terjaga adalah cerminan anak yang baik. Jika ada kebenaran dalam ceramah ini, maka itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan, itu berasal dari kelemahan saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.